Shalom alaikum saudaraku. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan eskatologi, yaitu bagian yang kedua dari rapture. Pengangkatan orang percaya ke sorga sehubungan akan dimulainya segera masa aniaya, yakni tribulasi selama 7 tahun. Kristus tidak mau kita yang merupakan tubuhnya masuk dalam masa aniaya tersebut. Oleh sebab itu, kita diangkat ke sorga. Nah, rapture ini saya bagi menjadi 2 bagian. Sebelumnya, sudah dibahas sebagai gambaran umumnya, yakni pada bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua ini akan dibahas pandangan tentang rapture, yakni sudut pandang tentang waktu terjadinya, mengenai kapan hal tersebut tepatnya terjadi. Apakah sebelum masa aniaya, pertengahan masa aniaya, atau di ujung masa aniaya? Bahkan ada juga ternyata pandangan yang mengatakan rapture itu tidak ada. Jadi sebenarnya ini menjadi topik yang sangat kontroversial belakangan ini. Sebelum kita masuk ke berbagai pandangan tentang rapture ini, mari kita lihat sekilas gambaran tentang masa sengsara itu. Mari kita cek kira-kira seperti apa masa itu sehingga disebut masa sengsara. Rentang waktu 7 tahun tersebut kita lihat dengan jelas pada nubuatan Nabi Daniel pada Daniel 9 ayat 27. Mari kita baca Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 1 masa maksudnya di sini adalah 1 tahun. 7 masa berarti 7 tahun. Apa yang terjadi pada masa tribulasi itu? Yang pertama, mari kita baca Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat kekejian dari penghancuran, seperti yang dikatakan Nabi Daniel itu berdiri di tempat kudus, barang siapa membaca, hendaklah ia mengerti. Yang dimaksud adalah antikristus itu muncul menyatakan dirinya di Yerusalem. Yang kedua, mari kita baca Wahyu 13 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepadanya diberikan mulut yang mengatakan akan hal-hal besar dan menghujat, dan kuasa diberikan kepadanya untuk melanjutkan selama 40 dan 2 bulan. Dari sini kita mengetahui antikristus akan diberikan perpanjangan waktu 42 bulan yang kedua. Setelah 42 bulan yang pertama, kalau di total genap 7 tahun, yakni 84 bulan. Saudaraku, untuk penjelasan lebih detail tentang masa tribulasi ini
akan saya jelaskan pada video yang terpisah ya. Sekarang mari kita lihat beberapa pandangan tentang rapture ini. Pandangan yang pertama adalah pre-tribulational rapture, mengatakan bahwa rapture itu terjadi sebelum masa tribulasi. Kita akan diangkat terlebih dahulu ke sorga, barulah terjadi masa aniaya dan sengsara itu di bumi. Yang kedua adalah mid-tribulational rapture, mengatakan bahwa rapture itu terjadi pada pertengahan masa tribulasi. Setelah 3,5 tahun pertama, barulah terjadi rapture. Artinya, tubuh Kristus, yakni kita orang percaya, ikut masuk dalam masa aniaya itu selama 3,5 tahun. Yang ketiga adalah post-tribulational rapture, mengatakan bahwa rapture itu terjadi sesudah masa aniaya. Pada poin ini, tubuh Kristus yakni orang percaya ikut masuk mengalami masa aniaya selama 7 tahun sampai selesai. Kemudian barulah terjadi rapture. Yang keempat adalah no rapture, mengatakan bahwa tidak ada rapture, tapi yang ada adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Joseph Stories berpendapat bahwa memang ada rapture dan percaya pada pandangan yang pertama tentang waktunya, yakni pre-tribulational rapture. Pengangkatan itu terjadi sebelum dimulainya masa aniaya selama 7 tahun di bumi. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita baca Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penderitaan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Dari sini jelas bahwa kita tidak dapat dipisahkan dari Kristus, dan Tuhan tidak mungkin membiarkan kita ikut masuk ke dalam masa sengsara itu. Yang kedua, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sebab Elohim tidak menentukan kita untuk kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak menetapkan kita semua orang yang percaya dalam karya penebusannya di Golgota untuk ditimpa murka. Yang ketiga, mari kita baca Wahyu 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman kesabaranku, aku pun akan menjauhkan engkau dari waktu pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk menguji mereka yang tinggal di bumi. Di ayat ini juga Tuhan jelas mengatakan bahwa Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya, kalau dilindungi dari percobaan, berarti kita tidak akan dibiarkannya masuk untuk mengalami masa sengsara itu. Yang keempat, mari kita baca Kolose 3 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan. Jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat di mana Kristus duduk di sebelah kanan Elohim. Tetapkan pikiranmu kepada hal-hal yang di atas, bukan kepada hal-hal yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri nanti, kamu pun akan dinyatakan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita yang tersembunyi maksudnya adalah setiap orang yang percaya
dalam karya penebusan Yesus di Golgota, yakni orang-orang yang telah dibaptis Roh Kudus, yakni tubuh Kristus ataupun gerejanya akan dinyatakan dalam kemuliaan Tuhan. Saudaraku, hal di atas merupakan gambaran besar dari rapture itu, sesuai yang saya pelajari. Untuk lebih mempertajam lagi, kita harus terus menyelidiki firman Tuhan, agar kita semakin bijaksana dan menemukan mutiara-mutiara pengertian yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk menyelidiki firman Tuhan agar tidak mudah disesatkan dunia ini. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 39. Selidikilah kitab suci, sebab di dalamnya kamu pikir kamu mempunyai hidup yang kekal, dan kitab suci itulah yang bersaksi tentang aku. Ya, kitab suci bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah ada orang Kristen pada masa tribulasi, yakni masa sengsara tersebut? Nah, itu akan menjadi topik kita selanjutnya. Lebih baik kita bersiap, mana tahu pengangkatan akan terjadi nanti malam. Apakah kamu sudah siap? Maju terus dalam Kristus. Haleluya.